Hai guys, kali ini saya akan membahas penjelasan OP-Amp yang biasa digunakan pada rangkaian audio. NA5532 adalah dual low noise OP-Amp 8 pin yang biasa digunakan sebagai penguat dalam rangkaian audio yang anti-noise serta kapabilitas drive output yang tinggi. OP-Amp ini secara internal memiliki kompensasi untuk gain tinggi dengan bandwidth dengan ayunan output maksimal, distorsi yang rendah dan memiliki slare rate yang tinggi. NA5532 fitur dan spesifikasi. Deskripsi singkat adalah, OP-Amp NA5532 merupakan IC audio amplifier low noise buatan IC Texas Instruments. Memiliki noise yang sangat rendah dengan kompensasi unity gain internal hingga 5000 sehingga membuatnya sering digunakan pada sirkuit audio preamp. Karena low noise ini juga IC NA5532 banyak disukai dalam rancangan pengkondisian sinyal audio yang sensitif. OP-Amp ini juga memiliki rentang tegangan operasi rendah yaitu dari kurang lebih 3 volt hingga kurang lebih 20 volt sehingga dapat digunakan dalam berbagai rentang tegangan. OP-Amp juga dapat memiliki bandwidth yang lebar dan laju perubahan tegangan sehingga bisa digunakan dalam rangkaian pengatur frekuensi seperti tone control equalizer sehingga memungkinkan untuk mengatur bass atau treble sinyal audio. Banyak yang mengatakan karakter suara flat, vokal bagus dan jernih namun kurang untuk nada rendah atau bass. OP-Amp adalah kependekan dari operasional amplifier. Adalah penguat operasional dalam bentuk rangkaian terpadu IC, merupakan perangkat linier yang ideal untuk amplifikasi DC. Baik perancang profesional maupun amatir kemungkinan sudah menambahkan OP-Amp ini ke dalam rancangannya. Dalam penggunaannya, kita dapat menggunakan resistor eksternal atau kapasitor ke dalam rancangan yang menggunakan OP-Amp. OP-Amp mudah diadaptasikan dan serbaguna untuk banyak rangkaian elektronik analog, audio-video, regulator tegangan, konverter analog, dan lain-lain. Juga ada banyak cara yang berbeda untuk membuatnya menjadi berbagai bentuk amplifikasi seperti penguat inverting, non-inverting, voltage follower, komparator, penguat diferensial, dan lain-lain. Khusus dalam audio, OP-Amp bisa digunakan mulai dari power supply hingga driver amplifier karena memang audio pada dasarnya adalah sistem amplifikasi. Penggunaan OP-Amp ini bisa sangat mempengaruhi kualitas audio termasuk kejernihan hingga noise yang bisa timbul, jadi sangat penting memahami karakteristik dan spesifikasi, fitur dari OP-Amp. OP-Amp bisa dalam bentuk single, dual, quad dan lain-lain, namun yang ideal adalah yang memiliki 3 pin penting selain pin lainnya. Yaitu pin input, adalah input inverting dan input non-inverting, dan yang ketiga adalah pin output yang bisa menurunkan sumber arus dan tegangan. Sinyal output adalah penguatan amplifier dikalikan dengan nilai sinyal input. Banyak sekali IC OP-Amp yang beredar dari berbagai pabrikan dengan berbagai fitur dan karakteristik yang dimiliki, namun dalam artikel ini saya mencoba untuk membahas OP-Amp yang paling umum untuk aplikasi audio dan karakteristiknya. OP-Amp dan persyaratan desain rangkaian. Dalam dunia audio, mungkin Anda sering mendengar bahwa mengganti satu IC OP-Amp tertentu dengan yang lainnya bisa mengubah karakteristik suaranya. Memang bisa mengubah karakteristik audio, namun apakah nanti akan menjadi lebih baik atau buruk ini yang masih dipertanyakan. Jadi meskipun sebuah OP-Amp dikatakan memiliki kualitas audio yang lebih bagus atau kualitas super, namun belum tentu cocok untuk rangkaian yang sudah ada. Mengapa demikian? Karena tiap OP-Amp memiliki persyaratan tertentu dalam rancangan elektronika. 1. Jumlah channel input. Satu OP-Amp bisa memiliki sejumlah channel di mana saja di antara pin 1 pin 8 OP-Amp paling umum memiliki 1, 2, atau 4 channel. 2. Gain. Gain OP-Amp mewakili seberapa lebih besar pada besarnya output daripada inputnya, karena ini faktor amplifikasinya. Ini biasanya didefinisikan sebagai open loop gain atau large signal voltage. Gain loop terbuka, open loop gain, didefinisikan gain dari OP-Amp tanpa tegangan umpan balik positif atau negatif yang diterapkan. Dari OP-Amp idealnya tidak terbatas, namun nilai real tipikalnya berada pada kisaran sekitar 20.000 hingga 200.000. Large signal voltage biasanya dilambangkan sebagai AVD, adalah perbandingan perubahan output untuk perubahan tegangan diferensial pada input. Diukur pada DC pada frekuensi rendah dengan penguat yang menghasilkan tegangan output yang besar. Biasanya dikutip dalam preferensi untuk open loop gain biasanya dalam VMV.
3. Impedansi input impedance. Ini adalah perbandingan tegangan input ke arus input. Nilai ini idealnya tidak terbatas, tetapi sebagian besar op-amp produksi sekarang memiliki nilai tipikal dalam urutan jutaan ohm. Impedansi input op-amp sangat diharapkan untuk mendapatkan semua tegangan dari input ke target tanpa kehilangan. 4. Impedansi keluaran output impedance. Ini adalah impedansi sinyal kecil antara pin output dan ground. Biasanya diseri dengan beban sehingga meningkatkan output yang tersedia untuk beban. Impedansi keluaran diasumsikan 0, untuk amplifikasi yang ideal, oleh karena itu nilainya harus kecil, namun pada kenyataannya impedansi keluaran berbeda-beda tiap op-amp dan nilainya bervariasi dari 25 ohm hingga ribuan. Dengan impedansi masukan yang tinggi dan impedansi keluaran yang rendah, op-amp akan berperan sebagai penyesuai impedansi. 5. Tingkat kebisingan, noise. Op-amp memiliki sumber noise secara internal, yang biasanya diukur pada output dan direferensikan kembali ke input. 6. Bandwidth. Bandwidth op-amp adalah rentang frekuensi yang diizinkan dari sinyal input yang bisa diperbanyak. Op-amp yang ideal memungkinkan semua frekuensi, karenanya bandwidth-nya tidak terbatas dan dapat memperkuat sinyal frekuensi apapun dari DC ke frekuensi AC tertinggi. Ini bukan dalam kasus untuk op-amp praktis di mana yang terbatas pada rentang frekuensi tertentu dan tidak berkinerja baik di atas frekuensi tertentu. Parameter gain bandwidth produk (GBP) sering digunakan untuk menggambarkan batas bandwidth op-amp sehubungan dengan gainnya. Ini sama dengan frekuensi di mana gain dari amplifier menjadi 1. 7. Nominal slew rate. Tingkat perubahan tegangan suatu op-amp adalah tingkat perubahan tegangan output yang disebabkan oleh langkah perubahan pada input. Ini diukur sebagai perubahan tegangan dalam waktu tertentu, biasanya V/ms atau VMS. Idealnya, laju perubahan tegangan dari sebuah op-amp harus tidak terbatas sehingga memungkinkan output adalah salinan dari input yang diperkuat tanpa distorsi apapun. Dalam aplikasi nyata, semakin tinggi slew rate, maka semakin cepat perubahan output dan semakin mudah mereproduksi sinyal frekuensi tinggi. 8. Maximum offset stage. Ini adalah tegangan diferensial maksimum yang diperlukan pada input untuk mendapatkan output sebesar 0 volt. Idealnya 0 ketika kedua input yang ke op-amp adalah 0, sehingga maximum offset stage harus cukup kecil. 9. Maximum supply voltage. Kisaran tegangan operasi yang diizinkan dari op-amp harus dipertimbangkan, oleh karena itu tegangan supply maksimum tidak boleh lebih. Jadi yang harus diingat bahwa setiap aplikasi, penggunaan op-amp akan memiliki persyaratan desain yang berbeda, jadi pastikan untuk selalu mengingatnya saat Anda memilih op-amp tertentu. Dengan demikian tidak bisa begitu saja mengganti satu IC op-amp dari suatu rangkaian dengan type op-amp lainnya tanpa mempertimbangkan persyaratannya seperti di atas. Jika komponen atau rangkaian pendukung tidak sesuai dengan persyaratannya dengan op-amp pengganti, maka hasilnya justru bisa menjadi lebih buruk meskipun op-amp pengganti memiliki spesifikasi yang baik. Jika ingin mengganti op-amp dengan yang lainnya maka harus mempertimbangkan desainnya juga. Jadi melihat datasheet dari pabrikan sangat penting untuk memilih op-amp tertentu terlepas dari fitur yang diinginkan. Cukup sekian, semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.